Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'altu lan dadekake sapa ingsun hu ing kitab ta'lim, dadekake fusulan ing pira-pira fasal. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fasal sing pertama fi mahiyatil ilmi ing dalam nerangake hakikate ilmu wal fiqhi lan fiqih wa fadlihi lan keutamaane ilmu. Sing nomor loro faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Nomor lorone fasal sing mertelakake ing dalam niat fi halit ta'allumi ing dalam tinggahe mulang. Nomor telune faslun fi ikhtiyaril ilmi. Nah, tagi ku fasal ing dalam milih ilmu wal ustadi lan milih guru wasyariki lan milih kanca wasabati lan tekun. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Sing keempat, jerasake mertelakake fi ta'zimil ilmi ing dalam ngagungake ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu wong kang duweni ilmu wong alim. Sing kelima, faslun fil jiddi mertelaatke ing dalam nemen-nemeni wal muwadzabati lan ngajekake istiqamah wal himmati lan sejo kang luhur cita-cita tinggi. Ya. Sing keenam faslun fi bidayatis sabqi jelasake ing dalam ngawiti ngaji wa qadri lan kira-kirane ngaji wektune ngaji berapa lama wa tartibihi lan urut-urutane. Ya. Sing ketujuh faslun fit tawakkuli dalam mertelake tawakal. Sing kedelapan faslun fi waqti taksili. Ya. Pasal jelasake ing dalam waktu menghasilkan ilmu. Sing kesembilan faslun fi syafaqah. Ya. Mertelake ing dalam walas wan nasihati lan nasiha. Sing ke-10 faslun fil istifadati nerangake ngalap manfaat. Faslun fil warai 11 pasal jelasake ing dalam masalah wirai halat ta'allumi nalikane belajar. Ke-12 faslun fi ma yurisul hifdha nerangake fi ma ing dalam barang yurisu kang maresake apa ma al-hifdha ing apalan wan nisyani lan lali, apa yang menyebabkan orang itu gampang menghafal dan apa yang menyebabkan orang itu mudah lupa. Ke-13 faslun fima yajlibur rizqa fima ing dalam barang yajlibu kang bisa narik apa ma ar-rizqa ing rizki wa malan barang yang menau kang nyegah apa ma wa ma yazidu lan barang yazidu kang nyegah nambahi apa ma fil umri ing dalam umur wa ma yang kusulan wa lan barang yang kusu kang nyudo apa ma ing umur wa ma taufiqi lan ora ana utawi pitulung ingsun iku illa billahi angin kelawan Allah alaihi ing atase Allah tawakal sapa ingsun wa ilahi lan maring Allah unibu bali sapa ingsun. Jadi kitab ini dibagi menjadi beberapa fasal. Ya. Pasal pertama itu menjelaskan tentang apa hakikatnya ilmu, apa hakikatnya fikih dan apa keutamaannya. Yang kedua menjelaskan tentang niat. Ketika kita belajar itu niatnya apa? Niat agar jadi apa ngono, ya. Itu dijelaskan. Antara lain tujuannya jangan keliru, ya. Sebab kalau kita belajar itu salah
niat, ya, bisa rugi, ya. Karena belajar itu, ya, suatu pekerjaan yang melelahkan. Kalau salah niat, kita nggak dapat apa-apa nanti. Yang ketiga, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki watsabati, ya, menjelaskan tentang, ya, bagaimana, apa yang harus kita cari, ilmu apa yang harus kita pelajari, ya. Bagaimana kita cari guru yang seperti apa yang mesti kita pilih, teman seperti apa yang harus kita pilih, dan bagaimana kita menekuni ilmu itu. Yang keempat, bagaimana menghormati ilmu dan orang-orang yang berilmu. Yang kelima, menjelaskan tentang, ya, kesungguhan dan istiqomah serta cita-cita yang luhur. Yang keenam, ya, kapan kita harus memulai, ya, belajar, ya, waktunya berapa lama, urutannya seperti apa. Yang ketujuh, ya, menjelaskan tentang tawakal. 8, waktunya menghasilkan ilmu, ya. Jadi supaya bisa berhasil itu kapan tepatnya itu. Kemudian bagaimana kita berbelas kasihan, ya, lemah lembut, menerima nasihat. Kemudian pasal selanjutnya bagaimana ngambil manfaat ilmu itu. Terus wirai ketika mencari ilmu, pada saat belajar itu mesti wirai, artinya kita harus jaga diri, ora sembarangan. Kemudian apa yang menyebabkan orang gampang menghafal dan menyebabkan mudah lupa. Terus yang terakhir, pasal terakhir itu apa saja yang menyebabkan orang gampang mendapat rezeki dan apa yang menyebabkan orang itu tidak bisa mendapat rezeki. Apa yang menambahi umur dan apa yang membuat umur berkurang, ya. Dan pengarang ini hanya minta pertolongan pada Allah, hanya kepada Allah beliau tawakal dan hanya kepadanya beliau kembali. Paslun utai kiku fasal fi mahiyatil ilmi ing dalam mertelake hakikate ilmu wal fikhi lan fikih wa fadlilan keutamane fikih. Qala ilmu, ya. Jadi menjelaskan apa hakikatnya ilmu dan fikih dan keutamanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi utai gula ilmu iku fardhatun, ya, iku fardhatun fardu. Iku fardhatun fardu ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon. Iklam wartiya sira bi annahu kan setune kelakuan la yuftaradu ora den fardhuake ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon ora difardhuake apa talabu kulli ilmin, golek saben-saben ilmu. Bal yuftaradu balik den fardhuake alaihi ing atase muslim au muslimatin apa talabu ilmil khali, golek ilmu hal. Kama yukalu, kama kaya keterangan yukalu dan ngendikaake apa afdalul ilmi ilmul hal. Luwih utama-utamane ilmu iku ilmul hal, ilmul hal. Wa afdalul amali
Lan luwih utamane amal iku hifdzul hal, ya, ngreksa tingkah. Ya. Jadi Rasulullah itu kan bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim laki-laki ataupun perempuan, tanpa kecuali. Pokoknya kalau Islam itu wajib mencari ilmu. Nah, mencari ilmu itu tidak dibatasi waktu, tapi minal mahdi ilal lahdi, ya, sejak lahir sampai masuk ke liang kubur selama manusia, artinya selama manusia hidup, itu wajib terus mencari ilmu. Jadi belajar sepanjang hayat, ya, itu sudah kewajiban seorang muslim. Lah, kemudian muncul, ya, apakah semua ilmu itu harus kita pelajari? Ya, ya, begitu, ya. La yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Ya. Tidak semua ilmu itu harus dipelajari. Enggak mungkin, ya. Karena tidak mungkin itu dilakukan oleh, ya, manusia. Nah, ilmunya Allah itu sangat banyak. Jadi tidak mungkin kita mempelajari semuanya. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Ya, tetapi yang perlu dipelajari, ya, oleh manusia itu adalah ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu yang untuk kepentingan kita hidup itu, ya, yaitu ilmu usuluddin, artinya kita harus belajar ilmu akidah, ya. Kita harus mempelajari ilmu fikih, ya. Sebab ini sesuatu yang langsung berhubungan dengan kebutuhan hidup kita. Kita sebagai manusia itu, ya, nomor satu harus mempelajari akidah dulu, ya, usuluddin, ya. Setelah kita belajar usuluddin, maka kita kemudian berlanjut mempelajari ilmu fikih. Karena sebagai muslim kita wajib sholat, maka kita harus belajar ilmunya sholat. Kita mesti puasa, harus belajar bagaimana caranya puasa yang benar. Kita mesti zakat, kalau punya harta, maka kita harus belajar ilmunya zakat. Itu selanjutnya. Nah, maka ada keterangan yang mengatakan afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu hal, ilmu yang menyangkut keadaan saat itu, ya, yang sangat kita butuhkan dalam keseharian kita. Nah, wa afdalul amali, dan sebaik-baik amal adalah hifdzul hal, menjaga keadaan kita dari kerusakan. Wa yuftarodu lan den perdoake alal muslimi ing atase wong alal muslimi ing atase wong Islam talabu ilmi ma yaqaulahu fi halihi, apa golek ilmu ma barang yaqau kang tumiba apa malahu maring muslim fi halihi ing dalam tingkai muslim, fi ayyi halin ing dalam endindene tingkah kana tinemu apa mah. Fa innahu mengkastani kelakuan la buddha, ora kena ora lahu kedue muslim minas sholati sanging salat. Fayuftaradu mongko den fardhuake alaihi ngatasi muslim apa ilmu ma ngawruhi barang ya kok kang tumiba apa malahu maring muslim
fi sholatihi ing dalam sholate muslim. Bi qadri ma klan kira-kirane barang yu'adi kang nekani sapa muslim kang lakoni sapa muslim bihi kelawan ma. Fardhu sholati ing dalam ing fardune salat. Jadi setiap muslim itu ya, wajib mencari ilmu segala sesuatu yang menyangkut kehidupannya. Yang harus dia lakukan, dia kerjakan, itu harus dipelajari. Ya. Seperti contoh, sebagai seorang muslim, itu kan wajib sholat. Mau nggak mau kan kita mesti melakukan sholat, wong namanya orang muslim. Namanya orang Islam itu kan harus sholat. Maka mencari ilmu tentang sholat itu jadi wajib hukumnya. Karena kita harus melakukannya, kita pelajari sholat. Bagaimana syaratnya sholat, bagaimana rukunnya, apa rukunnya sholat, apa yang membatalkan sholat, ya, apa yang disunahkan, apa yang makruh, itu harus kita pelajari semua. Supaya sholat kita itu benar-benar ada ilmunya. Kita melakukan sholat itu dengan benar, orang ngawur. Ya. Wajibulan wajib alaihi ngatasi muslim apa ilmu ma ngawuri barang ya keukang tumiba apa ma lahu maring muslim biqadri ma yu'addi bihil wajib biqadri ma klen kira-kirane barang yu'addi kang nekani utawa nglakoni sapa muslim bihi kelan ma'al wajib ing wajib. Nama yutawassalu bi ila qamatil fardi li anna makrana sedune barang yutawassalu kang den gawe lantaran apa bihima ila iqamatil fardi maring jumenengake fardu nglakoni fardu yakunu mongko ana apa ma iku fardhon fardu wa ma yutawassalu bihi wa malan barang yutawassalu kang den gawe lantaran apa bihima ila iqamatil wajibi maring jumenengake wajib yakunu mongko ana apa ma iku wajiban wajib. Nah, jadi apa satu hal yang hukumnya fardu, mencari ilmunya itu jadi fardu. Ya, karena itu persyaratan. Ya, sarana untuk melaksanakan kefarduan itu hukumnya fardu. Kalau sarana yang menuju pada wajib, maka itu hukumnya juga wajib mempelajarinya. Nah. Jadi ini tidak hanya dalam hal sholat, yang lain juga sama. Wa kadzalika fi shaumi. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono sholat fi shaumi ing dalam poso. Puasa itu hukumnya wajib. Maka mempelajari ilmu tentang puasa itu menjadi wajib. Wa zakatilan zakat. Begitu juga zakat. Zakat itu wajib bagi orang yang mampu. Maka mempelajari ilmu zakat itu wajib. Tapi jangan ditunda. Alah, saya belum wajib zakat aja, nggak perlu belajar zakat dulu. Ya. Ojo ditunda. Sebab siapa tahu ketika kita saat ini belum punya kewajiban zakat, dan kita punya kesempatan untuk belajar ilmu zakat, belum wajib zakat, nanti aja kalau sudah waktunya wajib zakat saya belajar tentang zakat. Lah tiba-tiba terus satu ketika ditugaskan ke satu tempat di mana sulit jaringan internet, kemudian setelah ada di tempat sana jadi orang kaya, mampu dan berkewajiban zakat, mau tanya nggak ada yang ditanya, nggak ada yang ahli fikih,
ya, nggak ada yang memahami bagaimana zakat kan repot, ya. Sebab ya kita nggak tahu, ya. Maka mumpung masih kesempatan belajar, ya, pelajari dengan benar. Sekalipun saat ini belum kewajiban, mumpung masih ada kesempatan, masih ada peluang, kita bisa mempelajarinya dengan benar. Gak usah nunggu besok-besok. Ya. Wa zakatilan zakat ingkana lahu malun. Ingkana lamun ono iku lahu kedue muslim apa malun bondo. Zakat itu wajib kalau punya harta. Kalau nggak punya harta kan nggak wajib. Ya. Jadi jangan ditunda belajarnya. Wal hajilan haji. In wajaba lamun wajib apa haji alaihi ngatasi muslim. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono, ya, apa? Salat, puasa, zakat, haji, ya. Ngono kang terus disebutke kabeh ngono. Ya. Fil buyu'i ing dalam adol tinuku. Ingkana lamun ana sapa wong iku ya tajiru, ya, dagang sapa man. Ya. Begitu juga kalau kita berdagang, kita harus mempelajari ilmunya dagang. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang syubhat bahkan haram. Ya. Orang dagang nggak tahu ilmunya dagang ini, berdagang dengan cara ini itu benar apa salah. Enggak tahu, pokoknya dibeli, dijual. Padahal contohnya gampang saja. Menjual barang najis itu kan enggak boleh. Terus dagangannya pupuk kandang. Terus gimana? Maka kan harus dipelajari apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sebab kalau kita tidak tahu ilmunya dagang, terus nggak tahu batasan, ngawur kan repot. Gitu. Kila dingendekake li Muhammad ibn al-Hasani maring Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala ala tasnaf mbok yo ngarang panjenengan kitaban ing kitab fi zuhdi ing dalam zuhud. Ya. Jadi pernah satu ketika saya Muhammad bin Hasan, ya, itu diminta seseorang untuk mengarang kitab tentang zuhud. Apa jawaban beliau? Qala ngendika sapa Muhammad bin Al Hasan, sonaftu wis ngarang sapa ingsun kitaban ing kitab fil buyu'i ing dalam adol tinuku. Loh, aku kan wis ngarang kitab tentang adol tinuku. Bagaimana berdagang yang benar? Lah wong dikongkon ngarang kitab tentang zuhud, diminta untuk mengarang kitab zuhud, kok jawabannya saya kan sudah ngarang kitab tentang jual beli. Ya. Sepintas tidak nyambung. Tapi yang dikehendaki beliau, ya, kalau orang sudah dagang dengan benar itu kan bisa menjadi orang yang zahid. Yakni ngersake sapa Muhammad bin Hasan, az-zahidu tayung kang zuhud iku man wong yataharrazu kang ngreksa sapa man anis subhati saking pira-pira perkara subhat wal makruhat lan perkara kang den makruhake fit tijarati ing dalam dagang. Ya. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono apa itu? Tijarah. Ngreksa sangka subhat wajib visa iril muamalah ing dalam sekarine pira-pira muamalah wal khirafilan penggawean. Jadi zuhud itu yang dikehendaki zuhud itu menjaga dari perkara yang subhat dan makruh. Jadi tidak hanya sekedar yang haram saja. Orang yang zuhud itu subhat aja nggak mau.
makruh aja nggak mau, itu namanya orang zuhud. Ya. Nah, bagaimana bisa tahu itu? Ya, pelajari dulu ilmunya dengan benar sehingga kita bisa melakukannya. Jadi, ya, kemudian muncul, ya, satu aturan, kita bekerja di bidang apapun itu harus mempelajarinya dengan benar, menjaga diri kita dari hal-hal yang subhat dan makruh, ya. Jadi guru juga harus tahu itu, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, ya. Guru itu kan gampang cari keuntungan, jual LKS, ya. Toh muridnya diwajibkan pakai LKS. Nah, padahal jual beli dengan cara seperti itu kan artinya kalau kamu nggak punya LKS nggak boleh ikut pelajaran saya. Itu kan berarti memaksa. Nah, jual beli dengan paksaan hukumnya gimana? Nah, semua pekerjaan, ya, itu kalau ada hal-hal yang tidak benar kemudian kita jalankan, satu pelanggaran. Pekerjaan apapun, ya. Nah, kalau kita bekerja di bidang jasa, janji-janji tidak ditepati, ya. Itu hal-hal yang melanggar, yang mesti kita hindari, ya. Wa kullu man istaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil harami fihi. Wallahu a'lam.